Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, saat ini ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus demi Bukit Karno Batu Kota akan segera kita mulaikan. Begitu jemaat bilang berdiri, marilah kita hayati salib Yesus melalui peristiwa kematiannya di kayu salib dalam perayaan ibadah Hari Jumat Agung dan perjamuan kudus ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kami orang-orang berdosa. Menyanyi Dinjol Juta, Dinjol Juta. Dinjol Juta, Dinjol Juta, tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya supaya kami luputlah. Dinjol Juta, Dinjol Juta, tergantung Tuhan Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang mendirikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita lakukan bersama kita jemaat nomor 361 di Salibmu Ku Sujud. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Bapa di sorga, Engkau sungguh mengasihi kami. Dalam segala aspek kehidupan kami, Engkau selalu menaruh keyakinan betapa hidup ini berarti di hadapan hadirat-Mu yang kudus.
tapi kami tidak mampu mempertahankan kekudusan itu dalam hidup pribadi kami dan keluarga kami. Kami terjerumus pada hal-hal yang jahat oleh karena keinginan hati kami, sehingga terkadang kami harus menyakiti hati sesama kami di sekitar kami. Dalam lingkup keluarga rumah tangga, istri menyakiti hati suami, suami menyakiti hati istri, sebagai orang tua terkadang menyakiti hati anak-anak kami, dan sebaliknya anak-anak menyakiti hati orang tua. Dalam tugas, tanggung jawab dan kerja kami, sebagaimana profesi yang kami emban, terkadang kami juga saling menyakiti rekan sekerja kami. Bapa tidak ada yang lain bagi kami. Kalaupun kami harus terus pada hal yang jahat, tersedia jalan pengampunan bagi kami ketika kami sungguh-sungguh mau mengakui kesalahan dan dosa kami. Ampuni akan segala kesalahan dan dosa kami yang kami selalu perbuat melawan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan berjemaat maupun kehidupan bermasyarakat. Dan saat ini ya Tuhan, dalam persekutuan jemaat Gemim Bukit Karmel Batu Kota, kami yang ada di rumah kami masing-masing, biarlah saat ini kami mau merendahkan diri kepada-Mu sambil mengaku kesalahan dan dosa kami. Terima kasih, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Suaraku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah Allah kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat.
Injil Matius 18 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikian ajakan untuk mengampuni." Jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan membaca firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Di Jumat Agung peristiwa kematian Kristus, warga gereja Masjid Injil Minahasa Geming Bukit Karmel yang ada di rumah kami masing-masing, kami tunduk sejenak untuk belajar dari firman-Mu. Kami mohon pekerjaan kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami, sehingga firman ini bermanfaat dalam tugas tanggung jawab dan kerja kami. Sambil kami mau dimotivasi oleh firman untuk senantiasa mengenal siapakah kami ini sebagai umat pilihan Tuhan yang telah dikuduskannya. Jadikan firman ini untuk menjadi kami semua hidup baru di dalam Tuhan. Dan di dalam firman-Mu kami boleh mengetahui tentang rencana kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus firman hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dan kita yang ada di ruangan ini, seberapa yang hadir, kita baca Injil Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayat yang ke-56. Injil Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayat yang ke-56. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus Mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa
engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi seorang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara yang tinggi, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan para juridnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, khotbah pada hari ini kita akan mengikuti khotbah yang sudah disiapkan Badan Pekerja Sinode, di mana khotbah ini adalah khotbah dari Ketua Badan Pekerja Sinode untuk disampaikan bagi semua warga gereja Masih Injil di Minahasa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi khotbah di Jumat Agung dan Perjamuan Kudus telah disiapkan oleh Ketua Badan Pekerja Sinode untuk kita semua. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya di hari Jumat Agung ini, di dalamnya ada perayaan Perjamuan Kudus, menyampaikan salam kepada seluruh warga Benin, bahkan masyarakat pada umumnya. Perayaan Jumat Agung di tahun 2020 ini memiliki konteks situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan tahun yang baru kita lewati di tahun 2019. Sekarang ini secara menyeluruh, secara global kita sementara berada dalam konteks di mana COVID-19 ini menjadi ancaman yang besar bagi dunia ini. Saya percaya dalam perayaan Perjamuan Kudus, makan roti dan minum anggur di Jumat Agung ini, kita semua dimampukan untuk merefleksi. Kita semua dimampukan untuk dalam kesetiaan iman, mampu untuk hidup dalam suatu suasana yang ada keyakinan yang utuh bahwa Yesus yang mati di kayu salib telah membawa penebusan dan pengampunan yang utuh bagi manusia dan dunia. Sesungguhnya
Bicara tentang kematian, sifatnya sangat universal. Tetapi kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, itu tidak bisa dipisahkan dengan proses penebusan dan pengampunan untuk manusia dan dunia ini. Dan penebusan pengampunan yang telah kita alami melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib sungguh-sungguh telah memperlengkapi kita, memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam kesucian dan hidup dalam kekudusan. Secara universal kita bicara tentang kematian ini. Ketika seorang meninggal dunia, maka selesailah pekerjaannya, usahanya. Tapi kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, justru yang kita alami ialah melalui kematiannya, ini adalah satu pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus. Suatu pekerjaan yang di dalamnya ada forgiveness dan redemption. Ada pengampunan dan penebusan yang utuh. Artinya ada pembebasan, ada pelepasan, ada penyelamatan dari dosa-dosa. Tapi sangat penting bagi kita di Jumat Agung ini, dalam rangkaian kita merayakan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur secara bersama-sama. Kita mendengar bahwa kematian Yesus adalah penebus dosa. Kematian Yesus adalah proses penebusan yang utuh bagi manusia dan dunia ini. Tapi yang perlu kita hayati pada perayaan Jumat Agung ini adalah how to practice the forgiveness, how to practice the redemption. Bagaimana kita tidak hanya memahami tentang pengampunan, bagaimana kita tidak hanya memahami tentang penebusan, tetapi bagaimana kita mempraktekkan penebusan dan pengampunan itu secara utuh bagi kehidupan bersama. Di sanalah the values, nilai daripada forgiveness, nilai daripada pengampunan yang utuh. Tidak hanya understanding kita, pemahaman kita tidak hanya merumuskan suatu teologi, suatu doktrin tentang penebusan dan pengampunan melalui kematian Yesus, tapi justru lebih daripada itu ialah how we practice, how we can practice, bagaimana kita mempraktekkan penebusan dan pengampunan itu supaya betul-betul akan membawa perubahan-perubahan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, yang sangat dalam. Human attitude, human behavior, perilaku, tindakan daripada manusia. Saudara-saudara, sesungguhnya kematian Yesus adalah satu wujud nyata daripada unconditional love, suatu kasih yang tidak terbatas yang dinyatakan oleh Allah bagi manusia dan dunia ini melalui Yesus Kristus. Unconditional love ini yang diterima melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dapat kita lihat dalam pembacaan yang kita telah baca dalam Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayat yang ke-56. Terutama bagaimana penglihatan dari para prajurit dan pasukan yang ada pada masa itu kita boleh lihat dalam ayat yang ke-54, yaitu suatu faith recognition, pengakuan iman yang sangat nyata, yaitu sungguh
Ia ini adalah anak Allah. Dan kita dalam perayaan perjamuan kudus di Jumat Agung ini, kita diajak sekalian untuk merefleksi, untuk menghayati tentang Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dan salah satu refleksi yang kita akan kerjakan pada perayaan Jumat Agung ini adalah Table Fellowship atau perjamuan kudus, Holy Communion. Dalam perjamuan ini kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama yang memiliki dimensi kekeluargaan, yang memiliki dimensi persaudaraan, persahabatan yang mampu saling mengampuni, yang mampu saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun dalam perayaan perjamuan kudus kali ini kita akan rayakan di rumah masing-masing, bukan di rumah gereja. Dan ini merupakan tantangan bagi kita juga. Mengapa? Karena sudah sekian lama, tidak hanya berpuluh-puluh tahun, tapi beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun senantiasa melaksanakan perjamuan kudus di rumah gereja. Tapi tahun ini kita merayakan di rumah-rumah. Ada banyak isu, ada banyak pertanyaan. Apakah pertanyaannya bersifat social question, theological question, pertanyaan yang bersifat sosial atau pertanyaan yang bersifat teologis, dan ini harus dijawab oleh gereja. Dan firman Tuhan yang saya sudah bacakan pada hari ini adalah jawaban bahwa penuntut nyataan unconditional love, Allah mengasihi dunia ini dengan tidak terbatas. Maka perayaan di rumah, makan roti dan minum anggur di rumah tidak akan mereduksi, tidak akan mensimplifikan, tidak akan menyederhanakan, tidak akan mengurangi nilai daripada Table Fellowship, perjamuan kudus bersama. Kita melaksanakan perjamuan kudus di rumah tidak akan memiskinkan persaudaraan kita, tidak akan memiskinkan persahabatan kita, tidak akan memiskinkan kekeluargaan kita. Saya percaya bahwa sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa, melalui pelayanan para penatua, samas, guru agama, dan pendeta, baik di kolom maupun di jemaat dan di kategorial BIPRA, saya sangat meyakini pendekatan pelayanan, penggamelan, katekisasi, pemuritan telah memperlengkapi warga gereja sehingga dapat melaksanakan perjamuan kudus di rumah dengan hati yang ada ketulusan dan keikhlasan. Yang paling penting saya mau katakan ialah bagaimana kita menerima penebusan dan pengampunan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Kita akan mampu merayakan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur ini melalui memiliki niat dan memiliki hati, memiliki ketulusan dan keikhlasan untuk mengampuni, untuk melayani dan mengasihi orang lain. Supaya ketika kita makan roti, kita minum anggur, memiliki suatu kualitas iman yang betul-betul dapat membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Biar kiranya kita dalam kesadaran iman, kita sungguh-sungguh mengungkapkan dari hati yang paling dalam
dari suatu keyakinan iman yang paling dalam bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib di Golgota, Ia sungguh adalah Anak Allah yang telah membawa pengampunan dan penebusan yang utuh, yang telah memampukan kita untuk hidup hanya mengasihi Tuhan, untuk hidup hanya mengandalkan Tuhan, dan hidup menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Saya percaya bahwa tantangan kita ketika kita makan roti dan minum anggur dalam perayaan perjamuan kudus di Jumat Agung ini, di dalam rumah kita, di tetangga kita, di masyarakat kita, kita menyaksikan berbagai rintihan hati yang sangat dalam, penderitaan yang sangat dalam. Ada begitu banyak saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada begitu banyak saudara kita, sahabat kita yang dirumahkan tanpa gaji. Ini suatu suasana yang saya katakan rintihan hati yang sangat dalam. Saya yakin melalui makan roti dan minum anggur, melalui pengakuan iman yang nyata bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah sungguh-sungguh Anak Allah, akan mampu memulihkan kita melalui meningkatkan kualitas pelayanan diakonial di jemaat di Jumat Agung ini. Kita mau berkorban melihat orang lain. Ini dimensi diakonal yang kuat membantu yang lemah menguatkan yang kuat. Saya mau mengajak sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, sebagai ketua badan pekerja misioneri Gemim, supaya para penatua, samas guru agama dan pendeta di jemaat-jemaat di wilayah pelayanan Gemim sungguh-sungguh mau melakukan tugas panggilan gereja. Di dalamnya adalah upaya diakonia, mampu melihat, menolong, bahkan mengorbankan diri kita, sehingga kita boleh melihat saudara-saudara kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang dirumahkan tanpa gaji, nilai produksi yang menurun, dan produksi yang sungguh-sungguh tidak dapat menjawab kebutuhan pasar yang ada saat ini. Karena itu saya mengajak warga Gereja Masih Injil di Minahasa, bahkan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara ini, marilah bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bersama dengan pemerintah, bersama dengan TNI Polri, kita melakukan upaya diakonal. Tidak hanya memberi beras, tidak hanya memberi gula, kopi, memberi uang, tapi juga bagaimana kita mau berkorban, mau melaksanakan physical distancing, mau melaksanakan jaga jarak. Dan ini memang sangat sulit bagi kita yang memiliki nilai dan budaya. Kalau ketemu jabat tangan, kalau ketemu kita selalu berpelukan dan melakukan cium kudus. Ini tantangan. Kita pergi bekerja, kita jaga jarak. Tapi kalau kita disiplin, kalau kita mau berkorban, melaksanakan physical distancing secara konsisten, maka ini adalah upaya diakonal kita, refleksi iman kita. Ketika kita makan roti dan minum anggur dalam perayaan perjamuan kudus, dan ini akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini.
supaya harapan kita semua di waktu yang akan datang kita boleh bersama di rumah gereja dalam satu meja perjamuan kudus. Kita duduk saling mengampuni, kita duduk saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain, sambil makan roti dan minum anggur, dengan meningkatkan kualitas persaudaraan, kekeluargaan, dan kerukunan. Dengan demikian, maka saya meyakini penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib betul-betul kita refleksikan, betul-betul kita menerima pengampunan dan penebusan, dan kita mempraktekkannya. Dan di sanalah nilai kehadiran kita sebagai orang-orang yang menaruh percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus ini. Kita betul-betul membawa pengharapan, membawa penghiburan dan kepastian. Sambil kita rajin baca Alkitab, sambil kita setia berdoa dan giat bekerja dari rumah kita masing-masing, Tuhan Yesus menolong kita semua selama kita menikmati dan merayakan Jumat Agung dan perjamuan kudus di tahun 2020 ini, sambil meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari bagian firman kita ambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Kita membaca firman ini mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jemaat Tuhan kekasih dalam Yesus Kristus, demikian kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah. Sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan. Bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di persekutuan umat-Mu yang Engkau telah kuduskan di perayaan Jumat Agung, peristiwa kematian Kristus, kami yang ada di rumah kami masing-masing tertunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus, sambil kami mau mengenang betapa hidup ini sebenarnya tidak berarti di hadapan Tuhan. Tapi lewat pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang sempurna bagi kami,
Engkau rela menderita bagi kami, manusia dan dunia ini. Engkau rela disalibkan, darahmu tercurah bagi dunia. Tubuhmu tercabik-cabik sebagai tebusan bagi kami manusia dan dunia ini. Dalam karya selamatmu itu, kami mau diingatkan betapa hidup ini sesungguhnya berharga di mata Tuhan. Hidup ini berarti di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Biar dalam keseharian kami senantiasa kami mau melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, titah ketetapan-Mu, firman-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami ketika kami mau belajar dari firman kehidupan yang ada dalam Alkitab. Tegurlah kami, ingatkanlah kami kalau kami telah menyimpang dari jalan keselamatan-Mu. Bawalah kami, dekatilah kami, rangkullah kami dengan dekapan kasih sayang-Mu yang tidak berkesudahan. Ajarlah kami untuk mengerti, memahami betapa kematian-Mu adalah untuk kami sebagai manusia yang berdosa dan sebenarnya tidak layak di hadapan hadirat-Mu. Tapi Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Layakkanlah kami Tuhan, walaupun terkadang kami menyakiti Engkau dalam kehidupan kami di setiap hari. Tuhan, layakkanlah kami, kasihanilah kami. Di tengah-tengah segala karya, tugas, tanggung jawab, profesi yang Engkau telah berikan bagi kami, Engkau percayakan bagi kami, kami juga tidak mampu mempertanggungjawabkan secara utuh di hadapan Tuhan. Terkadang kami melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami hanya lebih mementingkan kepentingan diri pribadi dan keluarga kami, tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kuasailah hati pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam persekutuan berjemaat bermasyarakat, kami masih menaruh dendam, iri hati. Kami masih egois, mementingkan diri sendiri. Kami sombong, mengandalkan diri kami sendiri. Kami tidak mengandalkan Tuhan yang telah melayakkan kami, menjadikan kami sebagai pribadi yang telah dikuduskannya. Tuhan, kami mohon, biarlah di hari-hari hidup ini, kalau Engkau telah memberikan kesempatan yang baik bagi kami di Jumat Agung ini, peristiwa kematian Kristus, di mana kami sementara ini menghayati dan berefleksi betapa sesungguhnya Engkau adalah anak Allah. Dan ini menjadi kesaksian dari Serdadu Romawi. Mereka semua bersaksi bahwa benar Dia adalah anak Allah. Engkau Kristus Yesus yang datang menyelamatkan manusia dan dunia, menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Tuhan, di peristiwa Jumat Agung ini, walaupun perayaan perjamuan kudus kami laksanakan di rumah kami masing-masing, biarlah kami semua memiliki hati yang kudus, terarah, tertuju, terfokus kepadamu, sehingga perjamuan kudus yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing sangat berarti dan memiliki nilai kekudusan dalam hidup rumah tangga kami. Bapa, di Jumat Agung ini kami benar-benar ditegur oleh Tuhan, baik lewat pembacaan maupun sabda firman-Mu yang kami telah ikuti bersama, dan firman ini mau memberikan motivasi bagi kami sambil mengenal siapa kami, bahwa kami ini tidak ada apa-apanya dari Tuhan, kami tidak melebihi Tuhan, kami ini adalah orang yang sebenarnya tidak layak, tapi Engkau mengasihi kami. Jadikan kami semua sebagai pribadi yang betul-betul menghargai hidup ini, agar supaya di peristiwa Jumat Agung ini, di peristiwa perjamuan kudus ini, untuk kami memperingati tentang kematian-Mu, jalan via dolorosa, kematian, keselamatan yang Engkau telah nyatakan sebagai karya agung bagi kami. Itulah
yang menjadikan kenyataan bagi kami hidup sampai hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih memberkati bangsa negara tercinta ini, negara Republik Indonesia, para pemimpin baik di pusat, di provinsi, kabupaten, kota, di provinsi Sulawesi Utara, di kota Manado. Biar kami sehati, sepikir, seperasaan untuk bersama-sama bagaimana kami harus memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Ada kerjasama, dan juga kami sebagai masyarakat jemaat senantiasa menjadi masyarakat jemaat yang patuh pada tatanan aturan pemerintah. Kami tak menjaga jarak, disiplin, menjaga diri, menjaga kesehatan kami. Kami betul-betul hidup sebagai pribadi yang mau memahami jati diri kami sebagai ciptaan Allah yang termulia. Berkati segala upaya dan usaha pemerintah, berkati segala upaya usaha jemaat, terlebih di puasa diakonal ini. Sebagai warga gereja, sebagai warga jemaat, khususnya kami yang ada di Bukit Karmel, Batu Kota, biar kami berempati dengan kekasih saudara kami yang sementara ini tidak ada lagi lapangan kerja. Hasil produksi mereka menurun. Mereka tidak bekerja sebagaimana layaknya mereka bekerja. Dan disinilah realita yang kami harus lihat. Bagaimana kami harus melihat peristiwa ini sebagai bagian tanggung jawab gereja. Sebagai badan pekerja, sebagai hamba-hamba Tuhan dan Tuhan para pendeta, biar kami terketuk hati kami untuk melihat kekasih saudara-saudara kami yang kami harus perhatikan. Tuhan, peristiwa Jumat Agung ini, peristiwa perjamuan kudus ini mengingatkan kami semua bahwa benar-benar Engkau yang telah mati bangkit menyelamatkan manusia dan dunia, dan itulah karya agung bagi kami manusia dan dunia ini. Di kesempatan yang indah ini juga, mungkin ada saudara kami jemaat demi Bukit Karmel Batu Kota dalam kondisi yang tidak prima, dalam keadaan sakit. Tuhan, layakkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu menjumpai mereka untuk bersama-sama dengan mereka memberikan penguatan, memberikan motivasi iman, firman kepada mereka, supaya iman mereka tidak loyo, tidak rapuh untuk menghadapi apa yang mereka alami. Mereka kuat tegar di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang selalu hidup berpaut dan melakukan kehendaknya. Bapa di surga, di tengah-tengah persekutuan ini, kami juga mau berdoa bagi panitia HRD 1 yang sudah berupaya untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Diberkatilah mereka. Dan kami sebagai warga gereja, biarlah kami sadar di masa-masa yang sangat sulit dan pelik ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biar kami selalu menetapkan hati dan pikiran kami untuk senantiasa setia melakukan firman-Mu dan menjadikan kami sebagai pribadi yang layak di hadapan Hadirat. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dalam upaya kerinduan kami sebagai warga gereja demi Bukit Karmel Batu Kota. Kami sangat rindu rumah Tuhan ini selesai Tuhan, lewat upaya dan kerinduan kami pribadi dan keluarga kami. Tidak mengenal strata ekonomi, status sosial, kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami rindu membangun bersama. Kami rindu membangun bersama. Berkati komisi pembangunan, rekan-rekan sekerja diberkati semua,
yang tak dapat disebutkan satu persatu. Berkati bersama keluarga mereka. Berkati para hamba-hamba-Mu, para pendeta, para semas, para penatua yang selalu bergumul tentang kehidupan perjemaat ini. Biar kami senantiasa mampu melaksanakan tugas pimpinan gereja yang menjadi tanggung jawab kami, termasuk sebagai warga sini jemaat yang mengambil bagian dalam pertemuan kudus ini. Kami bertanggung jawab untuk bagaimana kami harus mengimplementasikan tugas panggilan gereja ini sebagai wujud nyata dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, di kesempatan indah ini kami bergumul bersama dengan keluarga-keluarga, karena lewat peristiwa COVID-19 ini ada yang telah meninggalkan keluarga saudara mereka. Lewat peristiwa kematian, Engkau memberikan pengharapan bagi keluarga yang ditinggalkan. Engkau memberikan sukacita bagi mereka walaupun dalam duka cita, karena suka dan duka adalah bagian dari kami sebagai orang percaya. Tapi kami sungguh meyakini di dalam Tuhan akan diberikan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang ada di rumah, mari kita pusatkan perhatian kita untuk mengikuti bersama perjamuan kudus. Dan mari kita ikuti arahan petunjuk dari Kadir untuk perjamuan kudus ini, supaya perjamuan itu berjalan sebagaimana kita kehendaki, baik di rumah gereja ini maupun di rumah kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti surga, yakni Yesus Kristus, jangan hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita.
Cawan pengucapan syukurnya atas kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Hatiku tersayang hampa dan beri aku insan tak berarti. Tuhanku, korbanmu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insaf kini taat setiap hari. Jemaat Tuhan dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita ungkapkan pengucapan syukur agung. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya. Pujilah Tuhan yang jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hati. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai kau dengan kasih setianya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia menolong. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di dalam sendiri, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang patuh akan Dia. Sejauh timur dan barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat Tuhan, mari kita membahas syukur persembahan kita, biarlah masing-masing memberi dengan penuh sukacita, tidak karena duka kita dalam keadaan terpaksa, sebab Tuhan berkati setiap orang yang memberi dengan penuh sukacita. Di kala
berdoa. Syukur, pujian, dan hormat dipersembahkan kepadamu, ya Bapa di surga, karena perayaan perjamuan kudus sebagai tanda pemeliharaanmu bagi anak-anakmu dapat dirayakan bersama saat ini. Tuntun, kuatkan, dan hiburkan kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat undang berdiri, kita tutup ibadah ini. Lambangku untuk nestapa celah, salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota telah milikku. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ibadah Jumat Agung sekaligus perjamuan kudus sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.